Shalom, Bapak Ibu, puji Tuhan kita kembali lagi ada di sore hari ini. Kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala kasih sayang-Mu dan penyertaan-Mu bagi kami. Sehingga kami bisa melalui hari ini dari pagi hingga sore ini. Kami akan renungkan firman-Mu di malam ini, mohon hikmat pengertian Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil di dalam Mazmur 90 ayat 3, 5, dan 12. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Engkau menghanyutkan manusia mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada sore hari ini. Nah, tema kita Bapak Ibu pada saat ini, jangan jadi Kristen halu. Atau jangan menjadi orang Kristen yang berhayal, ya, bermimpi, berhalusinasi. Nah Bapak Ibu, kesenangan dan kenikmatan hidup adalah dambaan setiap manusia yang ada di dunia ini tanpa terkecuali. Untuk mendapatkannya, maka manusia akan berusaha dan berjerih lelah. Nah pertanyaannya, apakah dengan setelah dia mendapatkan kenikmatan dan kesenangan itu, apakah hidup manusia seketika menjadi sempurna? Tidak lagi ada masalah, tidak ada lagi kesusahan dan pergumulan? Tentu tidak, justru bisa sebaliknya. Karena itu janganlah menjadi orang Kristen halu yang tidak realistis atau berhayal. Karena kenyataannya kenikmatan itu adalah sementara dan fana dan sama saja. Ada satu artikel menarik untuk direnungkan. Punya makanan enak berbagai macam, tetap saja yang dapat kita nikmati hanya sebatas isi perut. Punya mobil banyak berjejer pun tetap saja hanya satu mobil yang dapat kita pakai berpergian. Begitu juga punya rumah luas dan mewah, tetap saja hanya sepetak kamar yang kita perlukan untuk istirahat. Demikian punya baju di lemari berbagai model, tetap saja hanya sepasang yang dapat kita pakai. Inilah kenikmatan dan kesenangan dunia. Semua tidak mungkin kita raih, kita bisa pakai, dan semua terbatas, semua sementara, dan semua tidak ada yang abadi. Harta, pangkat, jabatan, popularitas, gelar, dan semua kemewahan yang melekat pada diri kita pada masanya atau pada waktunya pasti akan kita tinggalkan. Dan pada akhirnya kita semua sama saja. Ya. Contoh, saat usia 60 tahun, cantik dan jelek ya sama saja. Karena tak peduli seberapa cantiknya Anda di usia itu, ya sudah mulai keriput, ya, kulit kendur, tak bisa terus kita sembunyikan meski kita bisa tutupi dengan mungkin kosmetik, dengan bedak dan seterusnya. Nah saat usia 70 tahun, posisi atasan dan bawahan sama saja. Karena setelah semua pensiun, tidak ada lagi bos atau bawahan, pimpinan atau karyawan. Saat usia 80 tahun, ya, rumah besar, rumah kecil sama saja. Karena tulang sendi, lutut, dan kaki semakin rentah, semakin lemas, semakin sulit untuk bisa bergerak. Ya, dan kita hanya butuh ruang kecil untuk bisa duduk. Nah saat kita berusia 90 tahun, itu pun kalau kita masih bisa hidup di usia itu. Tapi kalaupun sampai di usia itu, maka makan enak dan makan biasa ya sama saja. Karena saat itu tidak ada lagi rasa nikmat. Ya, mau makan apa saja, ya biasa saja. Mau gulai, rendang, steak, ya apa saja. Bahkan makanan-makanan yang menjadi makan favorit kita pun sudah tidak lagi selera. Ya, karena gigi mulai copot, makin banyak pantangannya, perut tidak lagi bisa dimasuki banyak makanan, lidah sudah tak punya rasa, dan kita tidak bisa lagi ke tempat di mana kita bisa menghabiskan uang kita selain lebih memilih duduk diam di rumah. Dan saat kematian itu tiba, ya kaya dan miskin sama saja. Karena tak satu pun dari harta benda yang kita miliki dapat kita bawa. Kita hanya akan memakai pakaian atau setelan baju satu saja dan tidur beralaskan tanah dengan ukuran yang sama 1 kali 2 meter.
Nah, dengan memperhatikan dan menyadari realita kehidupan kita seperti itu, maka mari kita hidup jangan takabur, jangan arogan, sombong atas apa yang kita miliki, karena kita akan berakhir sama. Dan jangan terlalu asik mengejar harta dunia ini, karena dunia ini bukanlah tempat tinggal kita. Dunia ini hanya sementara, seperti kemah, dan bisa dibongkar sewaktu-waktu. Dan kita hanyalah musafir atau pendatang saja, bukan warga yang sah. Karena pada akhirnya kita tidak membawa apa-apa. Karena itu jangan menjadi orang Kristen halu, ya, yang berhayal dan tidak realistis. Melainkan selagi Tuhan masih memberi kita kehidupan, mari hiduplah dengan realistis, hiduplah dengan optimis, dengan melakukan 4 hal. Yang pertama, bertobat dan percaya sungguh kepada Kristus selama kamu masih hidup, selama diberikan kesempatan. Pastikan kita sudah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena itulah tiket masuk kita ke sorga. Itulah sungguhnya jalan kita bisa diselamatkan. Yang kedua, mengucap syukurlah dalam segala hal. Jangan bersungut-sungut, jangan berontak, jangan mengeluh, tapi mengucap syukurlah dalam segala hal. Yang ketiga, pergunakanlah setiap kesempatan dan waktumu untuk digunakan dengan sebaik-baiknya untuk menjadi berkat dan kesaksian, dengan memakai segala hidupmu, nafasmu, talentamu, usahamu, waktumu, karya-karyamu untuk sungguh boleh berdampak kepada sesama sebagai bukti kasihmu kepada Tuhan. Dan terakhir, setialah sampai akhir hidupmu, mengiring Tuhan, melayani Tuhan, memuliakan Tuhan. Maka di sorga sana, di kehidupan kekal, Tuhan memberi kita upah dan mahkota. Dan itulah yang sungguhnya menjadi kebahagiaan yang sejati dalam hidup kita. Dan kita menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Kiranya Tuhan membenteraikan firman-Nya dan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu. Kami boleh diajar dan diingatkan lagi untuk sungguh menjadi orang Kristen yang betul-betul berkenan, yang sejati, yang sungguh memuliakan nama-Mu Tuhan. Mampukan kami ya Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini, kiranya menjadi berkat. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.